Bung Towel tegas ragukan timnas Indonesia bisa melangkah jauh ke Piala Dunia. Sebut Shin Tae-yong sebagai sosok yang tidak bisa loloskan timnas Indonesia. Kevin Dix kirim kode siap perkuat timnas Indonesia, apakah Shin Tae-yong bahagia? Dua pemain timnas Indonesia yang resmi menganggur yang belum punya tim lagi. Akun AFC diserang netizen usai hukum STY, Ivar Jenner, dan Hubner. Begini reaksinya. Elkan Bagot masuk skuad Ipswich Town untuk Premier League. Timnas Indonesia menghadapi tantangan besar di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berdasarkan hasil drawing, Timnas Indonesia tergabung di grup C yang dianggap sebagai grup neraka bersama dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Pengamat sepak bola Tommy Welly, yang lebih dikenal sebagai Bung Towel, meragukan kemampuan Timnas Indonesia untuk melangkah jauh dalam kualifikasi ini. Namun tetap menyarankan beberapa langkah strategis yang dapat diambil oleh pelatih Shin Tae-yong. Bung Towel menyoroti bahwa perjuangan timnas Indonesia akan sangat berat di grup C ini. 3 tim di grup ini yakni Jepang, Australia, dan Arab Saudi adalah langganan Piala Dunia yang memiliki reputasi kuat di tingkat internasional. Meskipun demikian, Bung Towel menekankan pentingnya optimisme dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga telah menyatakan bahwa Indonesia harus tetap optimis meskipun tantangan yang dihadapi sangat besar. Bung Towel memberikan pandangannya mengenai peluang timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi. Menurutnya, ini adalah kesempatan bagi Indonesia untuk benar-benar menguji kualitas tim nasional mereka. Kita sudah level Asia, jadi kita mendapatkan level yang benar-benar Asia kali ini sebagai momentum untuk melihat kualitas timnas kita, ujar Bung Towel. Bung Towel juga mengungkapkan adanya beberapa paradoks dalam pendekatan yang diambil oleh pelatih Shin Tae-yong. Ia menyebutkan bahwa sebelum pertandingan melawan Irak, Shin Tae-yong mengatakan bahwa peringkat FIFA hanyalah angka. Namun setelah drawing babak ketiga, Shin Tae-yong menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan keajaiban untuk lolos karena peringkat mereka yang paling rendah. Konsistensinya tidak ada. Bukannya realistis, tapi dengan pernyataan sebelumnya kita sudah level Asia, FIFA ranking hanyalah angka, jadi konsistensinya kontradiktif, kata Bung Towel. Meskipun demikian, Bung Towel tetap berharap bahwa Indonesia bisa berjuang dan memiliki prestasi di babak ketiga ini. Ia menekankan pentingnya menghadapi tantangan dengan optimisme dan keyakinan, bukan dengan rasa takut atau pesimisme. Hadapi tantangan itu dengan senyuman. Bung Towel juga membahas proyek naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Menurutnya, tambahan suntikan pemain naturalisasi bisa membantu Indonesia menghadapi lawan-lawan berat di grup C, namun ia juga menyarankan agar proses naturalisasi dilakukan dengan bijak dan strategis. Kalau dari sisi organisasi, PSSI masih akan melakukan kebijakan itu. Katakanlah sekarang Juni menuju September, itu kemungkinan masih terbuka. Bung Towel juga mengingatkan bahwa hasil yang dicapai dengan naturalisasi harus berkesinambungan dan didukung oleh fondasi yang kuat. Ia menekankan bahwa naturalisasi bukan solusi jangka pendek, tetapi harus menjadi bagian dari strategi pengembangan jangka panjang. Bung Towel menyoroti pentingnya persiapan yang matang dan dukungan penuh dari semua pihak untuk menghadapi babak ketiga kualifikasi. Ia berharap PSSI dan Timnas Indonesia bisa lebih fokus dalam persiapan dan intensitas latihan. Dari sisi prestasi dari sisi PSSI untuk Timnas, persiapan yang lebih fokus, intensitas lebih hebat, dukungan lain seperti tambahan naturalisasi, kata Bung Towel. Dalam penutup wawancara, Bung Towel memberikan pesan penting kepada Timnas Indonesia dan para penggemarnya.
Meskipun timnas Indonesia menghadapi tantangan besar di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, optimisme dan persiapan yang matang tetap menjadi kunci. Dengan strategi yang tepat dan dukungan penuh, Indonesia masih memiliki peluang untuk memberikan yang terbaik di panggung internasional. Dukungan dari para penggemar dan dedikasi dari seluruh tim menjadi faktor penting dalam mencapai impian berlaga di Piala Dunia. Pemain FC Copenhagen Kevin Dix kirim kode siap memperkuat timnas Indonesia. Apakah kondisi ini membuat pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong bahagia? Nama Kevin Dix muncul ke permukaan sebagai pemain yang sedang didekati PSSI untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Kehadiran Kevin Dix dibutuhkan timnas Indonesia untuk bersaing di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kevin Dix dapat diandalkan sebagai wingback kanan atau 3 back sejajar. Baru-baru ini di akun Instagramnya, pesepak bola 27 tahun itu seakan memberi kode siap memperkuat timnas Indonesia. Ia membagikan momen ketika FC Copenhagen melawan klub asal Denmark Silkeborg IF di laga uji coba pramusim. Kode itu dimunculkan Kevin Dix dengan memperlihatkan jersey Silkeborg IF yang sama persis dengan warna baju kebanggaan timnas Indonesia, yakni merah dan putih. Menjadi perhatian karena Kevin Dix baru mengunggah foto pertandingannya semalam. Padahal laga sudah digelar 2 hari yang lalu. Kevin Dix sendiri aktif memantau perkembangan timnas Indonesia. Bahkan di akun Instagram @433 yang pernah membahas soal timnas Indonesia, Kevin Dix juga terlihat hadir. Kesimpulannya, Kevin Dix memberi perhatian khusus kepada timnas Indonesia. Harapannya mantan pemain Feyenoord Rotterdam ini segera gabung timnas Indonesia sebelum September 2024. Sebab pada 5 September 2024 timnas Indonesia sudah harus tandang ke Arab Saudi untuk melakoni laga pertama grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua pemain timnas Indonesia resmi menganggur hari ini akan jadi pembahasan artikel kali ini. Salah satunya adalah Tom Haye yang kontrak bersama klubnya SC Heerenveen selesai pada akhir Juni 2024 kemarin. Marcelino Ferdinand menjadi penggawa timnas Indonesia yang menganggur alias tak memiliki klub. Marcelino tak mendapat perpanjangan kontrak dari klubnya di Belgia, KMSK De Inze. Marcelino Ferdinand sendiri jarang mendapatkan kesempatan bermain di De Inze. Meski demikian, Marcelino masih percaya diri melanjutkan kariernya di Eropa. Masih di Eropa, tapi klubnya masih rahasia. Marcelino Ferdinand sempat dikaitkan dengan klub asal Inggris yang dimiliki Erick Thohir dan Anindya Bakri, Oxford United. Namun hingga kini belum ada kejelasan mengenai kabar ketertarikan Oxford United kepada mantan penggawa Persebaya Surabaya tersebut. Sama seperti Marcelino Ferdinand, kontrak Tom Haye di klub Belanda SC Heerenveen juga berakhir pada Juni 2024 kemarin. Tom Haye sendiri sebenarnya memiliki statistik yang mengilap selama membela SC Heerenveen dengan bermain dalam 34 pertandingan selagi mencetak 4 gol dan 5 assist. Pemain berusia 29 tahun itu memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya demi tantangan yang baru. Tom Haye sendiri saat ini masih menunggu dan mempertimbangkan tawaran yang datang di bursa transfer musim panas 2024. Saya tidak akan lanjut dengan Heerenveen. Yang saya katakan adalah saya merasa melalui tahun dengan baik. Jadi, saya siap untuk langkah berikutnya, kata Haye. Saya melaluinya dari hari ke hari. 2,5 tahun bersama Heerenveen, saya pikir saya bermain dengan bagus, catatan statistik saya bagus. Saya cukup tenang, saya menanti langkah tepat berikutnya. Saya cukup tenang dan ya kita lihat apa yang akan terjadi. Akun Instagram AFC diserang oleh netizen usai Komdis AFC menjatuhkan sanksi denda kepada pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong dan 2 pemainnya, yaitu Ivar Jenner dan Justin Hubner. Shin Tae-yong, Justin Hubner, dan Ivar Jenner disangsi AFC karena mengeluarkan reaksi yang tidak pantas di Piala Asia U23 2024.
Sanksi untuk STY, Jenner, dan Hubner itu tertuang dalam rilis pada Jumat 28 Juni 2024. STY, Jenner, dan Hubner mendapat sanksi denda yang berbeda-beda. Namun, ketiganya punya hak banding. Hubner dan Jenner didenda $5.000 atau setara 81,7 juta rupiah, sedangkan Shin didenda lebih besar, yakni $7.500 atau setara 122,6 juta rupiah. Akibat keputusan tersebut, akun Instagram AFC pun mendapat serangan komentar dari netizen. Kecaman, kritikan, hingga sindiran dari netizen mengalir deras di kolom komentar Instagram AFC. Anti kritik, ucap seorang netizen mengecam. Mau komentar takut denda, bukannya memperbaiki kualitas wasit, malah kenakan sanksi kepada orang yang mengkritik. Sukar dipercaya, kata netizen lainnya mengkritik. Timnas Indonesia U23 yang saat itu menyelesaikan laga dengan 9 pemain menelan kekalahan 0-2 dari Qatar dalam pertandingan yang diwarnai sejumlah keputusan kontroversial wasit pada matchday pertama grup A Piala Asia U23 2024. Kekalahan ini diwarnai keputusan kontroversial wasit asal Tajikistan Nasrullah Kabirov yang mengundang perdebatan. Bukan hanya terkait kartu kuning kedua untuk Ivar Jenner, tetapi sejumlah pelanggaran keras pemain Qatar yang tidak mendapatkan sanksi yang pantas dari sang pengadil. Pemain Timnas Indonesia Elkan Bagot masuk ke dalam skuad Ipswich Town di Premier League. Informasi tersebut datang dari laman resmi Premier League pada Selasa 2 Juli 2024. Pemain Timnas Indonesia berusia 21 tahun itu menjadi salah satu dari 10 bek yang didaftarkan Ipswich Town untuk Premier League. Elkan Bagot jadi satu-satunya nama pemain yang berasal dari Asia Tenggara di skuad Ipswich Town saat ini. Ipswich Town ada 3 pemain yang berasal dari benua Asia. Elkan Bagot sebelumnya sudah memecahkan sejumlah rekor di kompetisi profesional Liga Inggris. Elkan Bagot jadi pemain pertama Indonesia yang tampil di Liga Profesional Inggris. Kesempatan tersebut terjadi ketika dipinjamkan Ipswich Town ke Gillingham pada 2022 lalu. Meski begitu, sudah ada nama pemain Indonesia yang masuk skuad Premier League. Nama pemain yang dimaksud adalah Justin Hubner. Justin Hubner terdaftar dalam skuad Wolverhampton Wanderers pada musim lalu. Pemain 20 tahun tersebut tengah menjalani masa pinjaman di klub Cerezo Osaka. Elkan Bagot merupakan pemain asli binaan Ipswich Town. Pemain bertinggi 194 cm tersebut sudah tergabung di klub Ipswich Town sejak usia 14 tahun. Pemain 21 tahun tersebut berproses sejak level junior dan akhirnya menembus tim senior. Namun Elkan Bagot masih melalui tantangan berat di tim senior. Elkan Bagot masih sering dipinjamkan ke klub lainnya untuk menambah jam terbang. Pemain 21 tahun tersebut dipinjamkan ke klub Bristol Rovers yang berlaga di kasta ketiga Liga Inggris. Kontrak Bagot di Ipswich Town berlaku hingga tahun 2025. Elkan Bagot masih terikat kontrak dengan klub tersebut sampai musim depan. Meski begitu, Elkan Bagot diharapkan bisa memperkuat kembali timnas Indonesia. Pasalnya, nama bek 21 tahun tersebut tidak masuk skuad pada FIFA Matchday Juni 2024. Laga terdekat timnas Indonesia bakal terjadi pada September 2024.